Gunung Kerinci itu nggak bisa ditebak. Pertama cuacanya. Lain-lain kasus. Waktu Yuda itu, dia itu kayak ditelan kabut. Itu kalau nginap di shelter 2. Itu sering banyak yang datang. Banyak yang datang? Banyak yang datang, bukan orang sih. Mana Mas? Kami di atas. Hah? Taunya nggak ada orang di atas. Pas lihat ke atas, ada yang jatuh gini. Dep. Mukanya hancur, rambutnya gitu, kepala kebalik. Bayangkan kepala kebalik. Selamat datang kembali di Little Talk Podcast. Hari ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang agak mistis lah, berbeda dari segmen-segmen sebelumnya. Hari ini juga saya masih ditemani oleh host magang saya yang kontraknya sampai sekarang belum diperpanjang, dan kami berdua kedatangan bintang tamu, wanita pertama lah naik Gunung Kerinci, Teteh Firma. Teh, selamat datang Teh. Selamat malam dulu lah. Teteh makin cantik aja. Mau nih Teh mendadak ngundang Teteh gitu kan. Awalnya dari Ade, cerita flashback lah, kita ngundang Teteh di. Kita pengen tahu lah, kita tertarik gitu kan. Gunung Kerinci itu kan ikon Kabupaten Kerinci gitu kan. Udah banyak orang yang sudah naik ke Gunung Kerinci. Provinsi Jambi dong. Provinsi Jambi ya. Udah pernah naik Gunung Kerinci belum? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Belum, sama. Saya juga belum. Belum juga. Saya juga belum nih. Iya. Jadi Teteh ini udah sering naik Gunung Kerinci. Iya. Menurut informasi nih, ada banyak kita konfirmasi gitu Iya. kan. Teh, pertama kali naik Gunung Kerinci kapan Teh? Waktu itu Teteh kelas 2 SMP ikut abang-abang sekitar tahun 89 mungkin ya. 89 apa 88, nah udah kurang ingat itu. Sekitar 88 atau 89. Udah lahir. Baru keluar kayaknya. Baru keluar. Masih direncanakan. Udah di Gunung Kerinci ya. Iya, kamu mungkin masih direncanakan. Kalau saya masih direncanakan. Masih direncanakan. Teteh sudah di Gunung Kerinci. Sudah di Gunung Kerinci, Sudah luar di Gunung biasa. Kerinci. Tadi tahun 88 udah naik Gunung Kerinci Teh. Sudah. Teteh sendiri cewek yang naik Gunung Kerinci? Sendiri cewek yang naik sendiri. Sendiri apa berombongan ya Teh? Berombongan, tapi yang cewek Teteh sendiri. Yang ngajak Teteh naik Semua siapa Teh? abang-abang. Abang-abang yang ngajak namanya dulu Bang Andi sama Andok Dedi. Andok Dedi. Andok Dedi. Andok Dedi. Wah, Andok Dedi udah gacor dari dulu ya ternyata. Udah puas itu Andok Dedi. Terus Bang Andi Kapeh ya dipanggil Bang Andi Kapeh. Bang Kapeh. Sekarang nama Facebooknya Andi BY Kapas. Nah, itu BY. namanya. Andi BY. Itu ya yang ngajak pertama Teteh naik gitu. Terus ada Daam juga. Pokoknya ikut abang-abang lah, intinya ikut abang-abang. Teteh tahu itu abang-abang sudah sering naik juga. Ada juga itu Uda, kami manggilnya Uda Repo Anhar, mungkin tahu. Oh, Pak Repo ya. Pak Repo juga ikut ya. Itu abang-abang kami. Waktu itu masih SMA juga semuanya. Barepo Pak ya. Repo Anhar. Anak harimau ya, anak harimau. Itu orang hebat itu. Iya. Oh, itu yang pertama ngajak Teteh naik. Cerita dulu Teh, pengalaman pertama kali naik Teh. Pertama kali naik itu Muncak, kata orang muncak. Ya, muncak. Muncak. Heeh. Awalnya kami jalannya nginap dulu, karena ada orang baru gitu kan, Teteh orang baru. Nginap dulu di shelter 1, besoknya lagi lanjut ke atas. Insya Allah, mudah-mudahan gimana tuh ya, sampai sekarang nggak ingat-ingat, jangan sampai nggak nggak lupa-lupa, jangan sampai terlupakan. Semua abang-abang itu jaga Teteh sempat sampai kedinginan, hampir hipotermia. Dulu kan alat belum selengkap sekarang. Seadanya ya. Seadanya. Sempat sampai hipotermia, hampir Hampir ya. hipotermia. Dia abang-abang itu dengan cepat ngurung Teteh dengan keril kiri kanan. Mereka semua buka jaket, Teteh diselamatkan. Sampai sekarang nggak lupa-lupa, jangan sampai lupa. Semua abang-abangnya masih ada. Nggak lupa itu jasa-jasanya. Pertama kali naik
langsung ini ya, langsung hipotermia ada ya? masalah Iya, ya, langsung langsung hipotermia. ada masalah karena waktu itu memang badai. Tapi kami besoknya berhasil sampai puncak, berhasil. Besoknya ini kejadian malam, besoknya kami berhasil sampai puncak. Semua muncak. Semuanya muncak, nggak ada Semuanya yang ketinggalan. muncak, nggak ada yang ketinggalan. Jadi Teteh sendiri tuh, yang Yang cewek, cewek, Yang semua cewek. cowok semuanya. sama cowok semua. Ini Teteh tertarik Abang-abang yang buat baik hati. ambil keputusan buat muncak di kelas di SMP itu apa Teh motivasinya? Apa karena pengen coba-coba atau? Enggak. Kayak Teteh itu salut sama abang-abang itu. Kayaknya mereka persaudaraannya kuat, bukan temanan lagi. Mm-mm. Udah Itu keluarga sudah ya? kayak saudara. Terus Teteh masuk ke mereka, ternyata memang itu kalau di gunung ada istilahnya orang kelihatan sifat aslinya itu di gunung. Memang, Kelihatan ya. iya. Kalau anda mau naik gunung, nanti ketahuan tuh asli temannya gimana. Yang mana yang ego ya? Iya. Mana yang ego, mana yang tegas, mana yang penyayang, mana yang penyabar, semua kelihatan. Iya. Mana yang egois jelas juga. Kelihatan sih. Tapi memang orang gunung persaudaraan itu, persahabatannya udah jadi persaudaraan. Kuat ya, Kuat. sangat kuat. Itu yang bikin Teteh pingin gabung dengan orang-orang itu, dan ternyata Teteh mendapatkan itu. Dan sampai sekarang Teteh punya banyak saudara dari gunung. Dari Dari gunung ya? gunung. dari gunung. Keluarga mendukung Teh, Mendukung, sangat mendukung. sangat mendukung. Nggak ada larangan ah. Kamu cewek nggak Iya, usah padahal lah. masih SMP ya? Masih Masih SMP Nggak ada itu kan. larangan ya? Enggak. Sekarang aja kan anak cewek kan takut tuh. Sampai menular ke adik-adik Teteh dua. Oh ikut juga? Ikut juga. Adik Teteh cowok dua-duanya, menular sampai ke adik-adik. Jadi nggak ada larangan dari orang ada. tua gitu ya. Karena kata Kalau orang kan orang pemali tua- tuh. Iya. Oh, orang tua Teteh gini, kalau anak mau kemana-mana jangan dilarang, doain pulang dengan selamat. Luar biasa. Pergi. Makanya Teteh kalau mau jalan mikir, ini keluargaku nunggu di rumah. Iya. Sampai sekarang yang ditekankan ke adik-adik siapapun yang naik gunung itu tujuannya pulang. Nah, kadang naik gunung tujuannya pulang. Tujuannya pulang. Kadang-kadang orang salah naik gunung tujuannya Tujuannya muncak, pulang. nggak pulang gitu Kalau kan. Teteh kan Pulang ya? tujuan naik gunung itu pulang. Iya iya iya. Kalau bisa dengan selamat, dengan tanpa kurang satu apapun. Iya, iya, iya. Sampai sekarang gitu. Itu di tahun 88. Awal naiknya 88. Hampir hipoter. Hampir Terus hipo, tapi selamat. Tapi selamat. Kapok. Besok. Enggak, Naik lagi. naik lagi. Gunung Kerinci juga Teh. Gunung Kerinci juga. Teteh kenal gunung-gunung lain setelah naik Gunung Kerinci 7 kali. 7 Tujuh kali. kali. Baru kenal gunung yang lain. Baru naik Gunung 7, naik ke Gunung Belerang. Gunung Belerang saya belum pernah dengar, belum pernah tahu. Nah, itu Gunung Belerang sering dibilang Gunung Kunyit juga. Gunung itu Kunyit. di Talang Kemuning. Oh. Kalau Jadi di Kerinci berapa gunung sih Teh? banyak, Dan kan traveling gunungnya banyak Bukan, bukan, kemana, ya kan? bukan. Kan yang saya tahu Udah, tak. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci, Kerinci, Gunung Gunung 7, Gunung Raya itu saya Raya, tahu. ya, Gunung Raya. 3. Banyak. Banyak ya? Apa aja Teh? Belerang. banyak dengan tantangan masing-masing. Banyak tantangan masing-masing Dengan Teh. tantangan masing-masing. Jadi 88 naik pertama, hampir hipoter, nggak kapok, naik lagi tahun. Bulan depannya, Bulan depan naik lagi. Kuat Dan fisiknya masih Teh. belum lahir itu. karena bulan Udah. depannya, Udah keluar sih. depannya itu pas liburan, Oh, pas liburan, iya, pas iya, iya. liburan bulan depannya naik lagi, Naik lagi. naik lagi. Kalau kata orang sih kalau mau naik gunung harus persiapan fisik dulu ya Iya, gini. harus siap segala macamnya ya. Segala macam. Teteh dulu SMP main basket. Oh, atlet. Bukan sampai jadi atlet, tapi yang jelas main basket. Yang penting main ya. Yang penting main. Kalau di Teteh dulu di SMP 3. SMP 3 itu kalau tiap olahraga wajib jogging. Wajib jogging baru mau olahraga apa, tapi joggingnya wajib. Jadi udah kayak kebiasaan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Umumnya lah dulu anak SMP 3 yang lettingan Teteh, ini betisnya besar-besar karena sekolahnya jauh. Sampai kali yang di Yang di Kumun ya? ya, Di Kumun ya? sekolahnya jauh. Teteh tinggal di Lawang Agung, ke sekolah ke SMP 3 lebih 2 km. Jalan Itu kaki. udah jadi latihan fisik Ya, buat untuk naik persiapan naik Iya. gunung ya. Pulangnya Sekalian. juga gitu, pulangnya pengen cepat jalan kaki Jalan lagi. kaki lagi. Itu udah latihan fisiknya udah dari situ aja udah. Jadi dari total SMP udah sering naik gunung ya? Masih SMP aja udah sering naik gunung ya? Iya,
Sekarang Tete nggak tahu ngitungnya naik Gunung Kerinci berapa kali Tete nggak tahu. Karena udah sering gitu ya. Udah sering. Pernah udah turun naik lagi sering. Langsung. Heeh. Kalau kita hitungannya gini, sebulan Tete naik berapa kali? Nggak jelas. Kadang 1 kali, kadang sampai 6 kali, 8 kali 1 bulan. 1 bulan. Jadi Tete nggak bisa ngitung. Kadang cuma 1 kali. Gajian aja 1 kali sebulan, kita naik gunung udah 6 kali. Kadang nggak naik juga gitu. Jadi ngitungnya nggak bisa. Random ya, Random. ini. Nggak bisa ngitungnya berapa kali udah. Ini sekarang sampai umur 48 jadi makin susah teh ngitungnya kan. Iya. Kita masih naik gunung. Ini udah banyak pengalaman ya Teteh naik gunung ya. Gunung Kerinci udah nggak hitung lagi. Dan nggak hitung lagi. Gunung Tujuh juga udah sering. Kalau di luar Kerinci lah. Pernah nggak gunung-gunung yang lain? Pernah Di luar Kerinci. Marapi, Singgalang, Talang sudah. Udah Masih di sekitar Iya. Sumatera. Sumatera terus di Jawab nah. ini di Kabupaten Merangin di Gunung Masurai itu baru sampai Danau Kumbang Gunung Mas mana nih? di Bangko. di Bangko, Kabupaten Merangin. Baru dengar soalnya. Gunung Dempo Saya juga sudah baru dengar. di Sumatera Selatan. Oh, Pernah Sumsel sekali. juga masuk ya? Iya, pernah sekali. Yang belum itu ke arah atas Sumatera Utara sama Aceh belum. Belum ya? Belum. Pengen tapi sekarang umurnya udah 48 tahun. Masih kuat Kita kan? doakan. Kita doakan. bisa. Amin. Amin. Yang paling susah treknya gunung apa teh? Menurut Teteh? Yang pernah Tete daki, Iya. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ya? Kenapa susah Teh? Gunung Kerinci itu nggak bisa ditebak. Pertama cuacanya. Kalau jalurnya gimana? Kalau jalurnya dari shelter 2 ke shelter 3 semua pendaki dari luar pun di situ, hampir nyerahnya di situ. Shelter Tapi 2 pas sampai atas hadiahnya bagus. dapat itunya. Wah. Kayak cewek ya susah ditebak. Susah ditebak Susah ya? ditebak. Naik gunung. Gunung Kerinci yang paling susah treknya ya. Paling susah. Itu pernah dari Eger pendaki perempuan, pendaki Kartini namanya waktu itu, mau mendaki ke Gunung Kilimanjaro. Latihannya di Gunung Kerinci. Oh, latihannya di Gunung Kerinci. Latihannya di Gunung Kerinci. Latihan fisiknya. Heeh. Soalnya Gunung Kerinci cuaca paling nggak bisa ditebak. Ekstrim ya? Ekstrim. Nggak bisa ditebak gitu. Kadang baik, sangat baik cuacanya. Iya. Kalau lagi jahatnya jahat. Pernah nggak Teh ngalamin hal itu? Misalnya cuaca lagi nggak bersahabat. Sering. Sering ya? Sering kali. Kalau hujan, badai gitu ya. Pas kita lagi enak foto-foto di puncak, Tiba-tiba taunya gerimis, turun kabut. Itu kita nggak dikasih aba-aba sama gunungnya. Gunungnya nggak kasih aba-aba. Langsung aja ya? Langsung aja. Itulah Gunung Kerinci. Semua yang sering naik Gunung Kerinci tahu itu. Gunung Kerinci itu begitu. Berarti kalau ke yang jadi cerita, ceritanya udah merakyat tuh. Tugu Yuda itu Teh, itu tahun berapa Teh? Seingat Teh, Tugu Yuda tahun berapa ya? 86 atau 90-an Teh? 80-an. 90-an kalau nggak salah. Bukan, belum. 80-an. Belum 80-an masih. Berarti Teteh udah naik tuh kan waktu Berarti kejadian. Teteh di 88 udah ada Tugu Yudanya? Belum. Belum. Cerita Yudanya sudah waktu itu Yuda sudah hilang. Cuma tugunya itu dibuat sudah 90-an. Cuma nggak ingat tahun berapa itu baru ada tugunya. Dulu kan cuma dikasih kayak apa itu? Kayak template aja gitu. Template Untuk tandanya di situ. Terus baru dibikin tugunya lagi. Terus sekarang mungkin udah berapa kali pernah hilang kena badai, pernah dihancurkan orang juga, yang orang nggak jelas maksudnya apa gitu kan. Terus dibikin lagi. Ada Adi Permana, ada Yuda, sekarang ada Wawan. Tugu tuh. Wawan, iya. Baru Adi- ya, Wawan? Wawan itu baru tahun 2000-an ini, tahun berapa Teteh juga lupa. Adi Permana, Adi Permana. Yuda, Adi Permana, Wawan. Udah 3 tugu. Berarti udah sering banyak yang hilang di Gunung Kerinci. Yang hilang memang hilang Yuda. Nggak Terus ketemu ini. Dadang Nanang juga nggak ketemu. Jasadnya nggak ketemu Nggak Teh ya. ketemu. Yang terakhir. Terus Wawan yang terakhir. Kalau yang lain-lain hilang ketemu. Yang kayak itu yang Adi Permana kan meninggal jatuh. Jatuh di puncak. Tapi jatuh mana? Terus yang 3 orang dulu si Wiwin, Aloy itu cewek 1, cowok 2 dapat. Udah Dapat. meninggal. Itu biasanya yang hilang tuh gimana nih? Terpisah dari rombongan atau memang karena cuacanya atau gimana? Lain-lain kasus. Waktu Yuda itu dia itu kayak ditelan kabut.
Kabut tebal. Padahal dia nggak jauh dari kawan-kawannya. Mang kabut Gunung Kerinci itu kalau mau datang ya tebal gitu. Kita jarak 1 meter aja nggak kelihatan. Jarak pandang 1 meter nggak kelihatan ya? Kalau kami dulu kalau muncak itu bawa wibing, tali Tali apa tuh? tali wibing itu panjang. Nanti kalau kabut kami bikin Oh, jadi kawannya diikat. dirangkai-rangkai. Iya, iya, iya. Itu memang Supaya nggak Iya. hilang ya? kalau anak sekarang katanya itu bodoh, tapi kami dari dulu masih pakai. Tapi sebenarnya lebih safety ya. Lebih Lebih safety. Lebih safety seperti dalam itu, kan? Kita nggak bakalan proses. kehilangan kawan. Iya. Siapa yang jatuh kerasa, Kerasa semua ya. kerasa semua. Walaupun kita nggak nampak belakang nih kawan jatuh, tapi terasa. Susah nggak teh? Gunung Kerinci. Sampai sekarang masih susah. Udah Apalagi puluhan jalur kali ya. jalur shelter 2 sampai shelter 3 makin susah. Kapan-kapan boleh ajak. Boleh, kita, ayo. Kita di Fisik dulu. Jadi gini teh. Jadi banyak pengalaman teteh gitu kan tentang naik gunung. Terutama Gunung Kerinci yang teteh bilang tadi Iya. susah, treknya susah. Ada nggak pengalaman mistis teh? Banyak. yang cerita paling nih, yang ini paling lah. Yang paling Yang paling Paling ger lah. ger. Ger gitu. kalau yang paling Wow, dari, gitu. dari paling umum dulu ya. Iya. Kalau paling umum yang sering dialami bukan cuma teteh yang ngalami, Mm-mm. itu pendaki lain juga banyak ngalami. Itu kalau nginap di shelter 2. Itu sering banyak yang datang. Banyak yang datang, Banyak yang datang, bukan orang sih. bukan orang. Bukan orang. Banyak. Datang nanti dia keliling tenda. Kami pernah ngintip itu. Ini yang keliling tenda siapa kami intip? Nggak ada. Hmm. Jadi takut sendiri. Akhirnya kami 2 tenda jadi ngumpul 1. Oh, jadi di satu ya. Tapi dia nggak ganggu. Nggak ganggu. Sukanya gitu, usil-usil gitu. Tapi dia mau cekek kita nggak pernah. Nggak mau nakut-nakutin gitu langsung nggak pernah. Tapi bentar dulu, ini yang muter-muter maksudnya gimana nih? Diganggu makhluk astral katanya. Makhluk Makhluk astral astral? apa yang katanya kan juga harimau juga banyak. Bukan, Ya? bukan. Kalau di shelter Ah, harimau udah 2, makan deh. sudah bukan habitat harimau. Udah Kalau tinggi. shelter 2 sudah bukan habitat. Udah tinggi deh. Binatang buas sudah paling kalau jengking ya mungkin yang berbahaya di situ. Berarti makhluk halus. Makhluk halus, Dia mutar. mutar tenda, sering itu. Bukan hanya Tete yang ngalamin. Itu sering. Kami pernah habis kena badai pasir, dari atas badainya itu bawa pasir. Jadi Ih. tenda ini ketutupan pasir. Di shelter 2 nih. Iya, rombongan lain nggak ada. Cuma rombongan kami 2 tenda, terus ada rombongan dari Solo 1 tenda. Hmm. Cuma itu gabung di shelter 2. Ada yang bersihkan. Ada yang bersihkan tenda kami. Anak Solo, kami satu tenda kami gabung, 1 playset. Oh, Jadi iya. kamu bisa lihat nih pintu tenda kawan masing-masing. Eh, Udah masih pada bangun, belum ada yang tidur. Kok ada yang bersihin tenda? kelihatan nggak? Kami lihat kayak cewek. Ih, saya merinding sumpah. Ya. kayak cewek. Emang cewek? Tapi kalau kita, Semuanya ngelihat nih teh. semua banyak yang Apa merasakan. kayak bayangan gitu ya di dalam Iya. tenda? Terus kami gabung, sengaja bikin kopi biar nggak ingat-ingat itu. Gabung lagi. Gabung nih minum semua. Nih ada yang di pintu tenda, ada yang di luar. Mm-mm. Akhirnya kami gabungnya lagi jadi 1 tenda. Karena itu udah di bayangan di dinding tenda itu makin besar makin besar. Oh. Kami pikir ini cewek tadi kok bisa makin besar. Serius ini deh. Serius deh. Itu kawan-kawanku yang ikut hari itu masih ingat, pasti masih ingat. Iya. Jadi makin lama makin besar gitu deh. Makin besar bayangannya. Biasanya kalau bayangan, kalau orang makin dekat ya makin besar. Gitu. Enggak tahu sih. Kalau gimana bayangannya? Iya, Makin kan kecil kan makin gitu kan? kecil Tapi ya. ini makin besar. Makin besar. Kawan yang usil ngintip juga kan. Iya. Nanti yang ngintipnya takut sendiri gitu. Tapi berani sendiri nggak ngintip gitu kan? Siapa nih gitu? Iya. Itu sering terjadi shelter 2. Cuma Jadi- waktu malam itu ya Hampir terasa semuanya ngelihat gitu ya, Teh? Hampir semuanya. Berarti itu umum kata Tete kan? Umum. Orang lain juga sering ngalamin. Nah, terus ini Hmm. yang minta teh. Kami baru nyampe shelter 2 nih. Shelter 2 lagi nih, masih shelter 2 nih. shelter dua Terus nih. nih. Kawan-kawan ada yang bikin tenda di bawah, kami bikin air panas di atas. Datang itu abang-abang dari arah atas, dari arah puncak. Oh, Minta minum, kami kasih. Minumnya cuma diginikan. Nggak lihat dia minum, tapi ditaruh minumnya habis. Itu orang.
kayak orang. Kayak orang. Kita Ganteng. cancel aja ya. Indonesia nggak jadi. Saya ngeri nih. Kayak orang ganteng. Jadi airnya cuma diginiin. Cuma diginiin, kan itu dulu cangkirnya Iya. yang apa kok orang Kerinci bilang kuriak-kuriak gitu. Iya. Nah, dipegang. Oh, itu kan panas. Cangkir ini ya, dahin ya. Cangkir Iya. lain itu kalau di air panas kan panas. Iya. Iya. Tapi dipegangin gini. Oh, mungkin kedinginan. Iya. Dipikir kan gitu. Di gunung kan juga cepat dingin. Heeh. Tapi ditaruh lagi airnya habis. Dianya masih di situ. Masih. Diam. Anak cerita, Jadi pernah ngobrol deh. ngobrol. Kawan-kawan nanya lah itu. Terus jawabnya apa deh? Di mana, Mas? Kami di atas. Hah? Taunya nggak ada orang di atas. Iya, gue ingatnya takut. Taunya Arif, nggak ada tolong orang. dinetralisirkan ruangan studio supaya aman. Jadi nggak ada orang di atas. Nggak ada orang. Itu taunya nggak ada orang setelah ke atas. Ke atas. Jadi abis nih, dia kayak gini nih kan. Iya. Harus cerita dijawab gitu kan dari atas. Teman-teman langsung ngecek ke atas gitu atau gimana? Bukan. Besoknya kami kan muncak. Oh besoknya muncak ya. Subuh itu. Mm-mm. Pendaki yang datang nggak ada. Yang turun nggak ada. Yang turun nggak ada. Tapi nggak ketemu. Itu si abang-abang dari mana, ayo. Lengkap nggak pakaiannya guys? Lengkap. Kayak pendaki, kayak Kayak pendaki. pendaki. Mana? Faktor kedua nggak mau naik gitu. Dia ini ngobrolnya bahasa Indonesia. Kayak bahasa Jakarta, irama-irama Jakarta gitu. Oh. Yang nanya siapa? Teteh yang nanya? Kawan-kawan. Kami ya. Ayo Mas, diminum gitu. Dia Ayo diam. Bang, diminum. Panggil Mas, Bang, katanya gitu. Ya panggil, ayo Mas, diminum. Sama siapa? Tendanya di mana? Di atas. Oh, dijawab ya. Dijawab gitu ya. Mm-mm. Dia taruh gelas, dia naik, nampak kayak orang. Biasa aja tuh dia naik tuh. Biasa. Bawa tas atau bawa carrier gitu. Nggak. Coba jaket aja. Cuma pakai jaket. Bukan, pakai rompi. Pakai rompi Rompi bola. gunung. Bukan, rompi gunung itu kan yang banyak kan. Oh iya. Oh. Iya. Itu kan sore masih Mau maghrib itu gitu ya, kejadian itu. bukan sore-sore lah ya, sekitar habis-habis asar atau pokoknya kami baru nyampe situ sekitar jam 5-an lah. Jam 5-an tuh komunikasi langsung gitu. Berarti gini Teh, setelah dia turun, kan dia naik lagi tuh. Ya. Berarti dalam pikiran Teteh dan Pikiran kawan-kawan, kita dia oh balik ada, ke tendanya. ya, ada yang di atas nih, ketemu Iya, nih dia besok. balik ke tendanya gitu. Waktu ke atas, nggak ada orangnya. Perasaan gimana Teh? Ini Gagal muncak apa enggak nih? puncak kami cuma Hujan tetap. cuma saling pandang gitu. Siapa ya gitu ya. Kami cari tuh di shelter 3 kan banyak. Oh, sempat dicari ya? Ya cari, ini kan pecahan tinggi banyak. Iya. Pecahan tinggi banyak, ada yang tinggi, ada yang rendah. Hmm. Mana nih tenda orang? Nggak ada satu orang pun. Abang-abangnya ganteng lagi. Terus kawan ada nih, itu Mas Yuda mungkin. Oh. Tapi enggak, fotonya kan ada itu Mas Yuda. Oh, di foto beda. Fotonya kan ada di pos. Tapi Foto perasaan Yuda enggak. beda tuh, Iya, beda. beda. Beda sama orang yang datang itu. Berarti ada yang hilang sebelum Yuda atau setelah Yuda ada yang Nggak hilang. tahu. Bisa jadi kan. Tapi ini menarik loh, sumpah. Terus di itu juga sering kawan-kawan ketemu. Kita mau dari shelter 2 ke shelter 3 ini ada tanjakan tinggi. Mm-mm. Tanjakan tinggi itu susah lah, paling susah tuh biasanya. Sering orang nampak bapak-bapak mata satu. Matanya satu. Matanya Maksudnya satu. di tengah-tengah atau Enggak, matanya sebelah itu kayak ada yang lihat matanya cuma putih sebelah, ada yang lihat matanya hancur sebelah. berfungsi Kayak- satu. Iya. Kayak jatuh gitu ya, hancur mukanya hancur itu ya. Bukan kayak matanya aja. Matanya. Itu sering yang lihat, itu banyak yang lihat. Itu umum Teh. Sering Mm-mm. kalau yang daki itu sering kelihatan Sering seperti itu. lihat bapak itu. Itu di setelah 3. Di shelter 3 pas tanjakan yang tinggi itu. Bapak itu di atas lihat orang naik itu. Sering itu. Teteh juga pernah lihat. Itu juga pernah lihat. Pernah lihat. Enggak, itu langsung kayak gini. Saling Itu kayak tatapan enggak Teh? bapak-bapak biasa. Kayak bapak-bapak petani itu. Orang pergi Ke ladang. ya. Ya, Ladang. pakai boot, kayak bapak-bapak biasa. Tapi yang sering lihat, kalau Teteh dulu lihat matanya putih sebelah. Kalau kawan bilang bapak itu enggak punya mata sebelah. Ada lagi yang bilang bapak itu matanya hancur sebelah. Tapi ceritanya tetap sebelah gitu. Iya. Cuma sebelah ya. Mm-mm. Sebelah. Nggak ada Sering, itu sering kali. Sering kali sih. Bukan cuma 1-2 pendaki.
Terus yang paling seram. Nah, Ah, yang paling ini seram nih, nih. Yang ini. ditunggu-tunggu ini guys, kan menunggu yang paling seram. Tete pernah waktu itu musim pendakian. Kami Tahun berapa tuh Teh? Iya, tahun berapa? Nggak ingat ya. Kuliah? 29, Tamat-tamat 94. Mungkin Udah 94. tamat SMA ya? Udah. Ini mau masih perencanaan ya Teh? 94 saya juga belum, Daton. Ya, Saya masih 97, masih iya. direncanakan saya. Itu udah bolak-balik dari Gunung Kerinci. Sekitar 94. Waktu itu anak-anak pencinta alam bantu TNKS mantau pendaki Pecinta alam di di Kerinci. Oh. Mantau Mantau pendaki. dari pendaki dari. Pokoknya bantu orang di pos, Oh, ada gitu. yang di pintu rimba, Heeh. bantu-bantu gitu. Pas kami pendaki udah habis, Tete nekat naik sama sahabat lah gitu, cewek juga, Cewek Berdua. juga. berdua nekat naik. Karena udah itu ya mungkin udah sombong. Ya kita kan jalur udah tahu. Udah hafal lah Oh, jalur udah gitu. hafal. Sering ya? Malam juga nggak apa-apa. Kawan di pintu rimba ada, di shelter 1 ada. Rame istilahnya ya. Ya soalnya yang mantau kan ada tuh. Banyak. Yang di shelter 1 ada, di pintu rimba ada. Iya. Jadi nggak mikir gitu, langsung aja jalan. Pas ketemu kawan pintu rimba, udah ditegur lagi, nggak usah lah naik, sudah jam 9 Malam? malam. Malam ya. Dari pos udah dilarang naik, Udah di pos udah dilarang nanti ya. udah dilarang. Sampai di pintu rimba udah nginap sini. Ini udah jam 9 masih nekat. Tapi belum nyampe shelter 1, kami ini kepikiran nanti di shelter 1 aja kita istirahatnya. Oh, kira Nah, satu. Mau istirahat di shelter Iya, satu ya. shelter 1 kita tahu situ ada 2 tenda. Kawan-kawan yang memantau ada 2 tenda di situ. Taunya belum sampai di shelter 1, Jauh nggak jarak satu tuh? Belum sebelum lumayan. 1 jaman. Lebih. Udah 3 jaman mungkin ya, 2 jam lah. Mm-mm. Udah sampai shelter 1, ini mau masuk shelter 1, ini ada pohon besar. Pohon besar. Ah, Bayangin nih, ya pohon besar. pohon besar ini kita ndaki. Ini pas mau naik ini kan langsung tanjakan langsung shelter 1. Waktu itu gitu. Kalau sekarang kan shelter 1-nya udah luas. Pas lihat ke atas ada yang jatuh gini. Dek. Mukanya hancur, rambutnya gitu, kepala kebalik. Bayangkan kepala Itu kebalik, lihat langsung. lihat langsung. Ini mukanya kayak kebakar, matanya merah. Jatuh dari pohon teh. Kayak dia menjatuhkan dirinya dari pohon kebalik itu. Paling bawah dulu ya. Iya. Lihat gitu. Ah, si kawan ini lihat Tete lihat dia langsung lari, kami pulang. Balik ke bawah. Balik ke bawah. Itu cewek yang Tete lihat. Cewek itu Mbak Kunti. Motor kuntilanak ya. Anjir. Tahu Mbak Kunti enggak? Tahu lah Mbak Tahu Kunti. deh. Tapi nggak usah disebut deh. Mbak Kunti ini rambutnya, bayangkan di depan mata kita. Itu kayak yang di film-film nggak tuh? Yang mukanya hancur ya. Lebih seram dari film nggak Lebih teh? seram Tete Lebih seram rasa. ya? Lebih seram teh ya. Ini matanya merah, ada kayak keluar api gitu. Kami kalau ketemu itu, sahabat Tete itu sampai sekarang kami sering ketemu hampir tiap hari. Kami nggak berani cerita itu. Dia pakai baju. Soalnya melekat di sini. Dia pakai baju teh. Kepalanya aja. Hah? Cuma kepala teh. Nggak putih kayak yang di film-film. Kepala. Tuh. Gini. Ini misalnya ada ini nih, ini pohon nih. Ah, ya udah. Dijatuhkannya kepalanya langsung ke bawah. Oh. Ini mah Jadi cuma liatin kepala ya gitu ya? center kita langsung ke, Iya, iya, ke ke itu. kepalanya. Anjir. Itu Mbak Kunti. Jadi Langsung balik lagi deh. Langsung balik. Nggak pakai ngomong sampai ke pos ini, kawan yang di pintu rimba kami lewatin sampai ke pos udah nggak sanggup sampai tangkap pos itu. Cerita pun nggak sanggup lagi. jadi itu lari deh dari itu. lari. Lari, Nggak nggak ada berhenti. pakai suara. Nggak pakai suara. Kadang itu kawan yang duluan, kadang Tete duluan. Ini kadang senternya melorot dinaikin, kadang udah dipegang kayak gini. Itu naiknya 3 jam. Iya, Turunnya nggak sampai. Nggak pakai berhenti pokoknya sampai akhirnya istirahatnya di di pos. di Di pos. pos. Di pos ditanya nggak kenapa ke bawah lagi? Ditanya nggak? Nggak sanggup jawab lagi. Mau diam aja teh. Ya. Besoknya baru cerita. Nggak sanggup lagi. Itu kan udah dini hari juga. Udah dini hari kami sampai pos itu. Lagian ngapain teh? Berdua, cewek, naiknya jam 9 loh, malam. Nah, Karena tadi takabur tadi katanya. tak kabur tadi. Sombong gitu ya? Sombong.
Kan udah bilang, kita kan udah kenal jalur. Nanti kan di shelter 1 ada kawan. Di pintu rimba kan ada kawan. Iya. Tahu-taunya, wih. Memang dilihat jalur ya. itu sampai sekarang pun Teteh masih ingat tiap-tiap lekuk-lekuk jalurnya Teteh masih ingat. Jadi kalau lewat situ keingat lagi nggak teh? Ya, ingat lagi. Jadi setelah itu masih lagi. Sering. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillah nggak ada ketemu ya. Kalau di situ ya Teteh nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Ya, di situ nggak berani lihat ke atas. Sampai sekarang pendakian terakhir juga nggak lihat ke situ. Ya, sekarang itu sudah dijadikan shelter juga. Shelter satunya udah diperlebar sampai situ. Nggak berani di situ. Lihat fotonya, nah ini pohonnya. Gitu. Ada ya? Ada nggak fotonya di? Ada nggak? Iya. Nanti kita lihat ya. Ada nggak ya? Ada nggak di internet foto pohonnya teh? Pohonnya ada. Udah Bentar. banyak yang foto. Kita lihat. Itu Kita lihat. emang, iya nanti kita lihat. Itu emang sering ketemu di sana atau gimana teh? Atau teteh aja yang sering Iya, ketemu? Teteh aja. Sering kalau cerita-cerita kawan sering ketemu di situ. Tapi sama yang Teteh lihat itu. Dia nggak jatuhin kepala gitu. Tapi cuman kayak bayangan gitu. Iya, kayak gitu, kayak ketawanya itu sering. Tapi kalau Kadang Teteh- dia pernah kawan juga, itu kawan-kawan Kopassus dulu tahun 2011, Kopassus. dia ngintip ke tendanya, Ya, ke tendanya. ke tenda kawan-kawan itu. Kawan-kawan Kopassus itu. Emang banyak mistis di gunung ya teh ya. Dasar Kopassus nggak takut apa-apa, dia bilang, kamu perempuan. Kata Kopassus. Di sini laki-laki. Iya. itu ndak terlupakan. Jadi itu yang paling mistis ya menurut saya, yang paling seram. Seram sih. Seram karena Lihat langsung mata gitu nih. ini Iya, langsung. langsung lihat ya. Langsung lihat. Langsung lihat. Biasanya lihat di TV, kok tiba-tiba ada gitu kan. Teteh pernah kayak kerasukan juga pernah sekali. Sekian banyak pendakian pernah sekali. Pernah sekali kita teh kerasukan. Kayak bukan kayak kerasukan, tapi Teteh yang jelasnya nggak sadar. Cuma Teh rasanya di shelter 1 itu Teteh dibawa main-main sama anak-anak kecil. Dibawa main-main sama anak kecil. Diajak ngelilingi pohon. Ini pohon besar itu yang di shelter itu. Teteh diajak main, diajak keliling, pegang tangan, diajak masuk ke satu pintu. Pintunya, itu kan pohon tuh. Sekarang dikasih, Teh, yang mana pintunya? Teteh tahu. Maksudnya gimana teh? Ini pintunya teteh tahu. Tahu pintunya. Diajak main tadi kan? Iya, Ada pintu. ada pintunya di pohon itu. Diajak main sama anak kecil-kecil itu. Lucu-lucu, ada yang kepalanya lonjong, ada yang telinganya panjang, ada Masih yang ingat ada rambutnya, ada Masih yang ingat, Teteh? botak. Masih ingat? Banyak teh anak-anaknya. 9. 9 orang. Ngajak Masih teteh main tuh. kira Majak Teteh main, maksudnya itu bujuk Teteh biar masuk ke pintu itu. ke alam mereka gitu ya. Iya. Jadi waktu diajak teteh nggak mau masuk. Nggak mau. Awalnya Teteh kena itu kan kecapean. Kami turun ini. Oh, habis Turun, muncak ya? hujan, ya? Habis muncak, hujan. Adik Teteh dua-duanya ada. Terus adik yang bungsu, orangnya suka makan. Jadi Teteh taruh kompor, kopi sama makanan itu di kepala keril. Jadi Iya. kalau mau ambil kan mudah. Iya. Waktu itu kedinginan, Teteh duduk kayak gini di itu. Tenda. Bukan di tenda, Di pohon. di shelter. Ah. Di shelter itu dulu atapnya cuma kayak papan satu ini, ada atapnya. Duduk di situ. Mereka bilang duduklah ini di situ. Nanti kami bikin air panas. Kompornya mana tuh di kepala keril merah. Oh iya. Keril itu merah kan, diambil. Pas dia pasang gas, dulu gasnya ada talinya gitu. Rasanya meledak. Langsung meledak. Perasaannya gas itu meledak. Pas meledak, Teteh tutup mata gini, pas buka adik Teteh itu nggak ada, kawan-kawan nggak ada, udah hilang. Yang ketemu 9 orang tadi. Yang ada anak kecil itu 9 di orang. depan Teteh ini semua. Ngeliatin teteh semua. Awalnya belum sadar itu 9. Belum sadar itu 9. Terus Teteh diajak main, kayak diajak lompat-lompat, yang Lari. dipegangin. Yang sini satu lain, di sini lain. Pegang tangan teh. Pegang tangan. Terus Saya juga merinding ini. Lanjut teh. ini kan pohon besar nih. Iya. Ini nih ada pohon kurus. Ini pendaki Gunung Kerinci tahu tuh. Ini ada pohon kurus. Kita biasa jalan di sini nih. Iya. Di pohon kurus ini ada orang besar setinggi pohon ini. Pas tinggi pohon itu ya. Tangannya besar sebesar pisang gitu. Itu Dia- sama anak-anak yang tadi. Dia lihat kami kayak gini, kayak dia itu, kami ini kecil, dia lihat ke bawah gitu. Teteh ngeliat tuh. Lihat. Orangnya besar, tapi adikku ini mana?
Nggak kelihatan, udah ngomong nggak kelihatan. Hilang. Tapi Hilang. berarti dalam sekejap waktu gas itu meledak langsung beda alam Hilang. gitu ya? Terus diajak main gitu ya. Diajak main, diajak masuk. Tete masih mikir, adik Tete gimana, di mana? Tete adik bungsu itu, dia tuh orangnya manja gitu, manja. Nanti dia kalau bikin air panas, Tete satu, dia satu duduk dampingan. Kami selalu gitu. Ini diajak masuk nih. Diajak masuk pintu, sampai sekarang teringat pintunya. Itu kayak rumah teh atau gimana? Itu pohon, memang dalam itu pohon juga. Pohonnya tapi ada Tapi pintunya. kenyataannya sekarang kalau kita lihat kan nggak ada pintunya. Iya. Tapi ke waktu itu ada pintu lingkaran pendek, pintunya pendek. Kayak lingkaran gitu. Kayak di film-film kartun gitu ya? Ada pintu Nah, lebih kecil. kurang kayak gitu. Anak-anaknya itu kira-kira umur berapa teh? Kecil-kecil, ada yang segini, ada yang segini. Tapi Itu kok ketawa nggak? Teteh ngobrol nggak sama itu? enggak. Atau cuma main-main ye Tapi lalala ye ngitungnya itu waktu itulah, waktu diajak putar-putar. Ah. Orangnya lain-lain ya, gitu kan mikirnya. Kepikiran ke gitu. situ ya, pikiran. Orang lain-lain. Baru kehitung, wih 9. 9 ya. Terus diajak masuk ke pintu. Ajak masuk ke Teteh situ, nggak mau? nggak mau. Yang ujungnya Tete berontak. Dipaksa nggak teh dia masuk? Mak paksa. Kalau udah dekat pintu Tete rasa tertarik, udah ditarik Kayak magnet gitu ya? Iya. Dia kan tangan Tete dipegang dua-duanya. Oh, yang tangan teh dia begang ya. Ditarik Ditarik. dipaksa masuk gitu ya. Adeh. lanjut. Akhirnya deh, Teteh nggak mau, Tete berontak. Berontak teh. Gini. Kita masuk nanti ya. Ngomong itu Tete. Tunggu ku cari adekku dulu, adekku belum makan. Tak mau ditarik lagi, rasanya Tete berontak. Rasanya Tete tendang yang itu, si bapak-bapak yang tinggi itu. Oh, yang pohon tadi tuh. Info kurus tadi ya. Habis ditendang tuh rasanya kayak napasnya tuh kayak dia gini nengok Tete. Rasanya Tete lari dari narik badan dari anak kecil tadi. Raso lari ke arah atas. Berlari ke arah atas. Lari ke arah atas. Tapi langsung sadar gitu. Oh, Taunya, langsung berubah lagi ya? iya. Adik Teteh? Langsung ini Tete ternyata sudah dikelilingi orang. Sudah ada orang pos juga. Udah rame teh. Udah rame. Udah pisau udah patah, sendok udah patah. Itu kenapa? Udah, orang katanya buka gigi. Gigi ini nggak mau kebuka. Oh, atau gigit gini ya? Gigit Iya. gini ya? Giginya nggak mau kebuka. Nggak tahu cara orang nolong gimana. Apa memang dari perlawanan Tete tadi. Nggak tahu lah. Akhirnya sadar gitu. Adik Tete dua-duanya peluk. Takut. Mau kayak apa ya? Nangis. Senang, bahagia gitu. Mau nanya apa yang terjadi, tidak berani. Iya, Kami iya. langsung turun. Pada masih gerimis. Jadi dari yang orang-orang itu lihat, waktu Teteh mengalami hal itu, Teteh ngapain di situ sebenarnya? Ayo teh. Tidur. Cuma tidur. Cuma tidur. Cuman gitu-gitu ya? Enggak. Cuma kayak orang mati. Cuma ini nih. Oh, jadi harus orang dibuka. Oh, jadi gini terus ya? Iya. mata kata orang tuh matanya kebuka nggak? Tutup. Matanya enggak nanya Tete itu waktu itu. Yang jelas orang buka gigi Tete ini. Oh, uniknya Teteh cuma tidur ya? Tidur. Padahal yang Teteh ceritakan tadi mutar-mutar, diajak Mutar-mutar. main. Tete nampak itu shelter Tete duduk di situ. Kerelku ada, adekku mana? Adiknya yang hilang gitu ya. Kawan-kawanku mana? Tapi Tete memang kepikiran adek Tete yang si Rahmat itu. Jadi gara-gara itu Teteh nggak mau masuk, berontak nggak Nggak mau mau masuk gitu ya. Nah, Bang Rahmat, betapa sayangnya Teteh sama Abang. Pikirnya gini, aku dibunuh mak aku, adekku hilang. Takut ada juga itu dimarahin. Ah. Ternyata Tete yang sempat hilang. Jadi caranya menghilangkan apa ya? Mengalihkan perhatian gitu, gas yang meledak tadi. Ternyata gasnya tidak meledak. Gasnya nggak meledak Tidak teh. meledak. Gasnya utuh. Utuh. Jadi yang meledak Udah tadi cuma makan yang Teteh orangnya. lihat. Udah minum. Cuma Tete lihat itu. Perasaan Teteh meledak tuh ya. Perasaan Tete meledak. Dia ngilangin nama kita. Makanya di gunung nggak boleh kosong pikiran itu memang. Itu kan memang kecapean. Udah dari muncak gitu Dari kan. muncak kehujanan. Tete waktu itu pakai raincoat itu cuma buka raincoat karena basah. Terus cuma peluk tangan gini dingin. Jadi pikiran kosong, kecapean itu mudah. Maka sampai sekarang kalau ada yang di rombongan Tete paling nggak suka yang
ngelamun. Hmm. Tinggal sendirian tidak suka. Emang itu ya? Memang itu anunya. Banyak mitos kan naik gunung kan teh. Iya. Pantangan ya kata orang? Pantangan. Pantangan. Itu juga kalau cewek repot nggak teh? Kalau naik, katanya juga pantangannya datang kalau cewek misalnya lagi halangan nggak Lagi boleh halangan. sembarangan buang apa Iya, Apa atau lagi halangan emang nggak boleh naik Iya, gitu? atau- memang nggak boleh naik. Nggak boleh naik gitu. Sebenarnya faktornya dari mitos juga ada, terus dari kesehatannya. Kalau orang halangan kan lebih lemah, Oh iya. Emosinya juga nggak stabil ya. lebih emosi juga nggak stabil, kan lebih bahaya. Penyakit di gunung itu kita nggak tahu, ada yang namanya hipotermia, terus ada hipoksia. Hipoksia itu kayak kita nggak bisa make oksigen. Ini kan oksigen banyak. Kalau makin ke atas kan makin tipis. Iya. Kata oksigennya penting Iya, tipis. makin tipis. Terus ada yang hipoksia itu dia nggak kepake oksigen itu, nggak bisa badannya make oksigen. Nggak gitu. nerima ya. Nggak bisa Dibilang menapas. nggak nerima gimana ya? Nggak kayak dihirupnya gitu. Oh. Itu kayak kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ya. Kalau dibilang kekurangan, yang lain kan juga pada hirup oksigen. Nah itu memang ada nama penyakitnya kayak gitu. Itu kebanyakan kejadian tuh di puncak deh. Kebanyakan Kalau sudah dulu- shelter 2 ke atas lah. Terus kedua ke atas. Terus kalau shelter 1 udah kejadian si Mbak Kunti itu, terus kawan pernah juga tidur diintip si Alemo, si itu harimau itu, Om si Tiger. Om itu Benar, pernah diintip Tiger. harimau. diintip Cuma lewat atau memang harimau udah di hutan. Jangan kepikiran mau pasang-pasangan. Tuh, Arif, jangan. Peter. Arif. Sering terjadi hal yang kayak gitu karena orang berpasangan. Jadi dia ke atas pasangan. Satu pasang. Sering loh, walaupun dia dengan rombongan nanti Pisah gitu. di tenda pasangan. Jadi didatangin. Itu Didatangin. teteh ada di situ. Ada. Pernah deh ngalamin kayak gitu deh? Pernah ya? Pernah kawan yang kayak gitu. Karena pasangan tadi ya? Karena berpasangan. Yang datang harimau, emang harimau dengan Kalau memang itu harimau, dimakannya lah. Iya, kalau logikanya dimakan ya. Logikanya dimakan ya? Tapi dia lihat Tapi dia lihat, cuma nakutin, gitu kan ya kepalanya sih. ke dalam tenda. Kalau memang harimau udah dimakan itu. Pastilah. Di pelajaran di Nah, itu. tantangan Pokoknya ke hutan jangan kepikiran mau pasangan. pikiran negatif jangan. Pikiran negatif, punya niat jahat jangan. Jangan. Tapi kalau anak-anak sekarang kan banyak teh yang mau Makanya sekarang banyak gaya-gayaan, ya kan. kejadian. Heeh. Naik berdua cewek biar makin menyatu gitu. Sehidup semati. Itulah. Gunung 7 itu kalau Ini Gunung 7 teh ya? ya Gunung 7 kalau musim pendakian banyak kejadian. Karena banyak orang banyak tingkah, Benar. ya kan? Musim pendakian ini Musim pendakian maksudnya ada hampir acara gitu. selalu terjadi kayak 17 Agustus. Oh, 17-an. Terus liburan sekolah, terus tahun baru. Itu kan umumnya musim pendakian. Banyak kejadian ya. Paling banyak kejadian di musim pendakian. Karena banyak orang kan banyak Ya, banyak itunya. tingkah. Banyak tingkah. Apalagi zaman sekarang pendaki itu kan bukan hanya yang memang pendaki yang daki. Banyak tukang selfie juga, Ya, itulah banyak yang yang saya cari bilang. tempat mesum juga. cari tempat mesum di gunung ya. Iya. Makanya kejadian banyak. Iya. Itu Gunung 7 memang itu ya? Gunung 7. Tapi Gunung 7 nggak Seram selama Gunung Kerinci. Gunung Kerinci ya kan? Gunung 7 Gunung 7. berapa jam teh? 4 jam ya? Kalau santai 4 jam 4 jam ya. lah. Seram juga nggak seseram Gunung Kerinci. Kalau Tete masih sanggup sama adik masih sanggup 3 jam 3 jam. karena ngiringin adik. Oh. Adik juga udah pernah ya? Udah sering. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci 2 kali. Aduh. Halo Adik. Arif, Datang kan? umur berapa? Nah, ini Udah udah naik Gunung 21 Kerinci belum? Belum. Belum kan? Adik naik Gunung Kerinci umur 4 tahun. Umur 4 tahun dia udah. Iya. Terus Kata orang pantangan, Udah, teh pantangan. bawa anak kecil ke gunung. Itu Teteh motivasinya apa itu dulu Teh? Mau bawa dia ke gunung? Dulu kan memang belum ada anak-anak nih gunung. Sekarang semua udah bawa anak. Dulu cuma mau ngajarin, terus anakmu ditinggal Sama siapa ya? Bapaknya kan ikut naik gunung juga. Kuat adik ya? 4 tahun. Kalau anak bahagia, Dia Iya. nggak terasa ini ya. terasa. Nggak terasa capek dia. yang sering sakit pulang gunung tuh ya yang dewasa bukan anak-anak.
Kami ada komunitas itu kumpulan lah ya, bukan kayak komunitas, kumpulan para pendaki lama, dulunya daki, sekarang ajak anak-anaknya daki, namanya Family Hiker. Family hiker. Aktif sampai sekarang. Masih. Itu seringnya bawa anak-anak daki gitu Iya. teh. Semua bawa anak. Semua bawa anak ya? Semuanya bawa anak. Itu makanya ngumpul yang suka daki dulu, terus anaknya suka juga ngumpul kami. Jadi datang liburan keluarganya ke Ah, gunung. ah. Keluarga ke gunung ya. Healingnya ke gunung ya. Healingnya ke gunung. Nah, tadi pengalaman mistis sudah. Kalau Ini ada mistis gimana? yang terbaru. Baru-baru ini. Tapi bukan dari Teteh. Baru-baru ini nih. Baru-baru ini. Ini Di ada mana yang nih? Tahun di ini, Gunung Teh? Kerinci. Gunung Bukan, Kerinci. tahun berapa itu? Yang sebelum Covid. 2019, 18 kayaknya. 19 ganti presiden. 2018. 18 kayaknya. Akhir tahun. 19. Covid 19 nih. Iya. Kira 18 Covid lah. awal 20 Terus kan. ada pendaki yang anak Medan kuliah di Padang, Iya. naki di sini, kan meninggal di atas. Meninggal di atas Oh, yang gunung. sempat ini masuk ke berita itu kan? Iya. Ah, Terus tim SAR-nya yang terakhir 17 orang ini, kepala posnya yang cerita, dihitung nih, maksudnya jangan ada yang tinggal. Ini SAR-nya karena ini mayat udah dibawa ke ambulan, Umayat udah dapat ya? udah, memang dia di tenda memang sakit, Oh, meninggal. sakit, oh. Dibawa turun sampai di ujung rimba lah, pintu rimba, pas baru masuk rimba, dihitung, maksudnya tim SAR-nya jangan ada yang kurang. Mm-mm. Pas Tinggal, ya? dihitung ternyata berlebih. Tadi 17 tadi. Seharusnya 16 kok jadi 17. Jadi dia hitung teh, 1, 2 gitu. Iya. 1 2 3. Kok 17? 16 terakhir kan? Harusnya kan 16. Ya, yang suara 17? Belum, ini kok hitungan 17. Dihitung satu bukan atau disebut Iya. angka. Terus diulang lagi. Dibilang, Kok 17? Terus yang ini bilang, yang hitung ini, ayo turunlah dulu. Tinggal aja lampu 1. Itu kan nih pakai lampu cas kasih kayu gitu kan. Iya. Nah, tinggal lampu 1. Terus turun. Terus turun satu-satu dihitung. 1 2 3. Ini turun kan? 1 1. Iya, Nah, iya. itu Iya, kan 16 memang yang turun. Tapi tadi Tadi ngitungnya 2 kali 17. 17. Terus ada yang ini di pinggir rimba. Liatin gitu. coba. Coba deh. Itu yang mayatnya dibawa, dia tinggal di rimba Gunung astaga. Kerinci. Nauzubillah. Jadi mayatnya udah di ambulan. Jadi mayatnya tuh, yang tinggal mayatnya tuh ya? Astaga. Hati gue kalai, kemudian dia soal. Pikirannya Teteh Kita gitu. cancel aja deh. Kita naik cancel. Sampai sekarang mungkin dia masih di Gunung Kerinci. Itu sih yang percaya ya. Yang percaya, Itu yang nggak percaya. tahu. Atau itu kayak jin yang menyerupai, nggak tahu juga. Dia mayatnya udah di ambulan dah, Ton. Bener, ambulan. Ya kan? Mayatnya udah di ambulan, tapi Jadi- waktu ngitung Jadi yang pas turun 16 nih teh, lihat lagi ke atas gitu. Enggak, dianya tinggal di situ di pintu di rimba. Nggak Oh, baru ini yang ngitung mikir, oh itu tadi yang 17. Oh. Dia nggak ikut turun, dia tinggal di situ. Itu yang terbaru itu. tapi ini teh adek takut nggak dengar cerita kayak itu? Ini nih adek deh. Iya, si adek. Coba aja ya. Coba Buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya dah, Ton. Jatuh tidak jauh dari pohon. Kita tahu mistisnya gini, ngerinya gini, tapi kalau Gunung Kerinci memang kita kangen. Kau dan muncak sekali kangen teh. Kangen. Teteh dulu muncak karena udah sering, kadang nggak mau muncak. Terus ada batu pipi kalau arah puncak itu di sebelah kanan. Mm-mm. Pipi lebar lah dari meja ini, bisa Teteh tidur di situ. Tidur di situ, mandang ke arah bawah, kawan muncak. Sering kali Teteh tidur di situ, kan ini matahari baru keluar itu kan. Iya. Jadi tempat favorit Anginnya ya. kan dingin, tempat favorit lah. Heeh. Pasti Teh sempatkan baring di situ. Dari bawah, dari shelter menuju situ juga lumayan jauh. Jauh ya Jadi teh. istirahatnya Teteh di situ. Memang orang ambil jalan tengah, Teteh ambil jalur kanan karena ada batu itu. Batu pipih tadi ya. Batu pipi tadi tempat Teteh tidur. Berhentinya tidur di situ sampai sekarang Teteh nggak mau lewat jalur itu. Pernah kerasa rasa tangan besar ada bulu kayak giniin ke muka Teteh. Lagi tidur. Lagi tidur. Bangunin teteh kayak gitu ya. Kita tidur nih kayaknya kebalik, kayaknya dia dari belakang gitu nganin muka Teteh. Langsung berdiri,
mau ikut kawan muncak apa ikut turun. Ini lihat dulu, ini yang ke puncak udah jauh, yang turun udah jauh. Jadi itu dari Cah. ini ya, istilahnya makhluk halus lah ya, mistis ya. Mistis. Kalau survive dari alam, gimana tuh teh ceritanya teh? Jadi kita nanya nih, Mas Adi nih, gimana sih cara survive di gunung, Di khusus di gunung, gunung ya. gitu ya. Kalau misalnya badai, kita memuncak nih tiba-tiba ada badai, kita harus berhenti dulu atau gimana? Atau Teh? ada yang sakit, Atau teman yang sakit, gimana harus lebih survive? bertahan hidup lah. Iya. Itu kami dulu pernah ya kena badai. Kita harus hindari badainya. Kami dulu pernah lagi di jalur batu gantung itu, kayak kiri kanan ini kayak jembatan apa ya? Sirto Paling ngeri lah. Sirto Mustaqim. Ini kiri kanan jurang. Beda, itu beda-beda alam itu. Itu yang naik Gunung Kerinci tahu tuh jalur itu. Kiri kanan jurang. Jurang. Terus badainya kencang. Kan ada kayak jalur air itu di tengah. Ah, Nah, itu kadang dalam, kadang dangkal itu. Kita harus hindari badainya. Kami masuk ke situ, tutupin pakai ponco, terus tahan pakai depek ini. Kita di situ bertahan di situ sampai badainya kurang. sampai badai. Itu kalau badai. Kalau badai. Kalau badai kan sering hipotermia kan, orang karena badai kan sering Dingin ya. dingin kan teh, sangat-sangat dingin kan di atas tuh. Tapi kalau ya sekarang ya apalagi sudah ada guide, sudah ada yang bimbing. Ya apalagi Gunung Kerinci sebaiknya disarankan ya Pakai guide ya? orang yang pakai guide. Sekarang memang harus. Kalau dulu sebelum diharuskan, sebaiknya udah ada yang pengalaman. Udah pada pengalaman Udah dan naik ke ada atas yang gitu. pengalaman. Soalnya gini, sudah dari awal saya udah bilang Gunung Kerinci itu cuaca nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak. Dia mau hujan nggak pakai aba-aba, pakai gerimis dulu misalnya enggak. Langsung hujan. Langsung. Kalau badai langsung. Badai langsung. Mau kabut langsung. Jadi Jadi- kita harus siap ya. Iya. Pertama kan itu ya, kalau Apalagi ini perhitungannya maka yang sering muncak pagi, hitungannya itu kan kalau kita kesiangan muncak, nanti turunnya dapat kabut. oh iya iya Nah, iya. kalau kesiangan muncak, kitanya dapat kabut. Itu kalau normal. Kalau ndak normalnya lain lagi. Gimana tuh? Kalau normalnya ada hitungannya, nanti jam 9 kabut. Jam itu angin, udah ada hitungannya gitu. Di arah anginnya ke situ. Udah Udah diperkirakan. ada, ya para pendaki juga udah pada tahu itu. Tapi itu kalau gunungnya lagi baik hati. Iya. Tapi kalau lagi nggak baik, tiba-tiba hujan, Makanya saya sarankan naik Gunung Kerinci memang harus. Kapan mau naiknya? cancel. Belum. Setelah dengar cerita Teteh, kami Cancel dulu. berdua mengundurkan diri dari rencana ini. Cancel dulu lah teh. Cancel dulu. Naiknya itu memang harus pakai Guide ya, pakai pemandu. pakai apa ya? Harus manajemen perjalanannya dari awal kita rencanakan kita naik bulan apa, keadaan cuaca gimana. Iya. Terus perencanaan kita berapa orang. Harus matang ya. Harus perencanaannya. matang. Kekuatan fisik kita. Iya. Sampai semua perizinan semua kita harus kita lakukan itu. Sekarang sih banyak yang bantu ya, kalau ada apa-apa banyak yang Iya, bantu. Cuma kita harus bantu diri sendiri, itu yang penting. Itu yang penting ya, bantu diri Itu sendiri. yang penting. Kita harus sadari ini keadaan badan aku sekarang kayak gini. Kira-kira Apa terasa dingin, kuat apa nggak ya, kira-kira kuat, apa jantung yang kelewat kencang. Ah. Itu harus kita rasakan, itu kita harus tahu dengan keadaan diri kita sendiri. Terus alat-alat pribadi, kita harus lindungi diri kita dengan alat-alat pribadi, memang harus kita bawa obat-obatan pribadi. Nah, kayak tenda, sleeping bag, semua harus kita perhitungkan. Kalau buat camping di pantai sama di gunung, itu tendanya sebenarnya beda. Beda ya. Beda. Kalau di gunung kita pakai tenda tinggi, kita dilempar angin. Gak bisa katanya. Harusnya lebih lebih rendah. rendah ya. Pelajaran nih, buat yang pendaki pemula ya. Iya. Pelajaran nih. Tapi kalau buat pendaki pemula, sarannya pakai guide. Jangan nggak pakai guide. Jangan nggak pakai guide. Itu kenali fisik kita. Sekarang kan harus ada surat keterangan kesehatan. Kadang orang bisa bohong, bikin surat keterangan kesehatan, udah sampai pos ini suratnya. Surat tembak ya. Surat tembak ada. Kadang surat apa ya, surat nepotisme gitu kan Iya. ada. Iya. Itu sebaiknya jangan. Kalau bisa ya itu tadi yang pakai guide ya datanya nanti diajak
main-main sama anak-anak mampus. Yang kedua jangan bawa pasangan. Ya jangan bawa pasangan juga. Ya, jangan punya niat Jangan jahat. yang jahat gitu. Terus ini juga nggak teh? Pasangannya kalau salah-salah bicara nggak datang? Nih, Teh. Nggak boleh. Nggak Kita boleh. ngomong Nggak boleh. gitu kan? Nggak boleh, Teh. Bukan cuma Gunung Kerinci sih, bukan cuma gunung. Kita mau masuk hutan kemanapun. Salah ngomong tuh nggak boleh. Iya. Ada kan yang nggak percaya mitos. Teh. Banyak. Tapi Teteh sudah merasakan bahwa makhluk astral itu ada. Ada. Menyaksikan langsung deh ya. Jangan langsung. Ada. Karena kan orang nggak percaya mitos gitu kan? Ada. Bukan itu, bukan cuma mitos. Ada istilahnya dangak atau orang tua. Sopan gitu-gitu. Ya, memang Jaga iya. sikap. Jaga ya. sikap. Orang tua punya peraturan tidak tertulis kayak gitu karena mereka sudah mengalami. Benar, Teh. Benar. Pengalaman ya. Iya, dari pengalaman. Dan Teteh pun sudah mengalami. Sekarang kan banyak pendaki sok-sokan. Iya, iya. iya. Ini hari masih percaya gitu. Banyak sih. Jangan sampai Nanti terjadi. ketemu Mbak Kunti baru tahu rasanya nggak teh? Istilahnya gini ya. Hutan itu kan bukan rumah kita, Bukan cuma kita juga teh ya. bukan cuma kita. Kita di dusun nih aja bisa ada, Benar, Teh. Benar, benar, Teh. apalagi di hutan. Iya, iya, iya. Itu terus kalau kayak di Gunung Kerinci air susah ya. Kita harus Air bisa- susah, Teh? Susah. Jadi gimana teh kalau Bawa dari bawah. itu buat minum? Buat minum, buat masak. Kita harus pintar juga. Bisa makan siang kita masaknya dari bawah, bawa dari bawah. Dimasaknya di bawah disimpan dulu gitu, Teh ya. Terus makan di atas kita yang jangan terlalu banyak air gitu. Itu harus pintar ngaturnya itu juga. Terus kalau Teteh biasanya di jalan nih ada yang kayak pohon bunga namanya apa itu ya, begonia. Itu biar ngilangin haus, dikupas, digigit di Yang jalan. manis itu ya? Bukan. Manis-manis asam. Itu sebenarnya bunga yang manis dulu kan SD sering tuh. bukan. Ini tumbuhan apa ya? Tumbuhan semak di hutan. Oh, di hutan. Jadi itu digigit. Itu gigit, ngilangin haus biar airnya irit gitu. Oh, gitu. Gunung Kerinci itu kalau sekitar bulan Juni itu paling susah airnya. Kenapa tuh, Teh? Juni. Kenapa susah? Ya padahal ada ini kan istilahnya hujan di bulan Juni kan? Heeh. Ah, berarti banyak air. Kenapa nggak ada air? Kok susah? Paling Ya? susah di bulan, Bulan Juni pasti susah airnya. susah airnya. Itu pengalaman Teteh itu susah airnya di bulan Juni. Emang saya masih bingung nih. Air memang cuma ada di shelter berapa, Teh? Shelter 1. Satu, dua ada. Dua. Satu sekarang udah tercemar, nggak tahu Tercemar. kalau udah diperbaiki lagi. Sampah. Macam-macam lah. Terus yang di shelter 2 ada tapi agak jauh. Shelter Jurang. Ya, shelter 3 ada, jauh masuk jurang. Cuma shelter 3 kadang-kadang bau belerang, kerasa belerang. Ah, ya di situ kosong belerang. Itu ceritanya. Teteh pernah keminum air belerang, terus kayak mabuk gitu. Ini mau muncak. Ada andok Dedi juga. Sakau nggak, Teh? Keminum air belerang, kayak mabuk. Mabuknya gimana teh? Pusing gitu. Nggak sadar ya? Terus jalan langsung muntah. Kayak orang apa ya? Kayak mabuk mobil itu. Oh. Ini pikirannya mabuk lain. Kayak mabuk mobil dibawa Mual jalan. gitu ya? Ya, dibawa jalan langsung keluar semua keluar. Terus Teteh tidur di situ di shelter 3 sama abang dikasih ini bekas-bekas plastik camp orang itu dikasih batu. Terus orang ini muncak. Udah nanya, enggak apa-apa. Ada Teh ditinggal. Tinggal di shelter 3. Sendiri. Kami ngecamp waktu itu shelter 2. Heeh. Nggak apa-apa tinggal, nggak apa-apa. Pokoknya nanti sudah foto abang turun gitu. Soalnya bawa orang lain juga, orang luar kan waktu itu. Bawa kawan dari mana waktu itu ya. Kok dari luar lah, kawan dari luar mau diajak foto dulu gitu. Yeah. Tinggal lima sini nggak apa-apa. Ditaruh itu biar nggak kena angin kencang waktu itu, sangat kencang. Orang ini nekat muncak udah kesiangan gitu. Terus tidur itu kayak mimpi. Mimpi lagi nih. Mimpi rasanya ada adik di belakang rumah, anak ibu angkat, Heeh. nangis. Namanya Redo itu nangis. Nggak tahu masalah apa lah Redo ini nangis. Terus terbangun, terdengar suara orang nangis juga.
Tapi kok kayak di gunung. pas tidur di gunung itu. Iya. Ada anak nangis, ini bukan Redo. Padahal yang dimimpi Redo. Bukan Redo ini Cek yang ah. nangis. Bangun, cek. Duduk pas muntah lagi. Hilang tadi pikiran mimpi yang dengar nangis tadi. Pas sudah sadar lemas gitu, terdengar lagi anak ini nangis. Nangis udah tolong teh. Nangis gitu. Nangisnya makin dekat, Teteh takut. Itu baru sadar ini bukan orang. Ini bukan mimpi. Terus Udah sadar nih kan, udah sadar dah. Iya udah sadar. Ini bukan mimpi, bukan Lari nih? orang. Lari ini sambil teriak-teriak, bang gitu kan. Lari, maju 3 langkah, mundur 2 langkah, maju 3 langkah, mundur selangkah. Angin kencang. oh, ya kayak di game gitu maju mundur. Rasanya capek kali itu sambil teriak-teriak. Takut, sangat takut. Rasanya yang nangis tuh makin dekat. Bang, taunya bang ini dengar perasaannya Teteh ini jatuh. Suara apa? Suara ini ke bawah Ke angin. bawah Kadang angin, rasa bunyi di jurang, kadang di mana. Iya. Turun. Terus dikejar turun. Andok Dedi sama Abang Andi ndak salah tuh. Ngejar Teteh turun sampai ketemu kami di penghujung shelter 3 itu. Langsung dikode kawan yang atas turun. Teteh ini udah nangis, udah pucat gitu. Emang takut. Soalnya sendiri lagi kan, sendiri waktu itu. Terus baru abang nanya, ayo kita turun, mau turun? Enggak, duduk dulu. Duduk mandang ke tempat tidur tadi. Tempat Teteh tidur tadi ya? Tidur tadi. Memang ada anak kayak duduk. Di samping Teteh dia. Kayak duduk di tempat itu, di tempat Teteh tidur tadi. Cuma badannya kayak di sebelah, ketutup cantigi sebelahnya. Oh. Nggak kelihatan ya, kalau badannya. Nggak jelas gitu. Nggak jelas Kelihatan tapi nggak jelas. Nggak jelas ya. Dianya ketawa gini. Nggak jadi nangis. Nggak nangis. Ketawa Jadi dia dulu. kayaknya ketawanya tuh, Ngejek ya? aku berhasil bikin kamu takutnya Oh, gitu. iya. Tapi itu emang takut. Terus abang bilang kita duduk di sini dulu, tunggu kawan yang dari atas ada air minum. Kasih minum. Abang-abang itu pada merokok semua baru kami turun. Jadi paling banyak yang ganggu Teteh ini, Teteh yang banyak ketemunya makhluk halus ya. Yang Tapi pengalaman dari Teteh, satu ya kita bisa belajar dari Teteh gitu kan. Banyak pengalaman yang bisa belajar dari Teteh nih. Walaupun banyak pengalaman mistisnya, beliau masih tetap survive ya. untuk muncak ke atas Tetap gitu. muncak ke atas. Karena dari view apa candu atau gimana Teh? Kecanduan ya naik gunung. Kayak kecanduan. Iya. Tahu nggak nanti? Balik Selalu lagi. kangen. Selalu kangen. Kangen Selalu atau kangen. Thank you Teh ya udah datang ke sini Teh. Aduh. Makasih.